Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leonita Mega Pratiwi, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang ada 4, yaitu uji asumsi klasik normalitas, uji asumsi klasik heteroskedastisitas, uji asumsi klasik multikolinearitas, dan uji asumsi klasik autokorelasi. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis analisis regresi berganda. Di sini juga nantinya akan ada cara bagaimana menganalisis uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah membukanya. Kemudian kita akan mengimpor datanya. Karena saya menyimpan data dari Excel, saya akan pilih Excel. Kita pilih, kita cari, kita menyimpan datanya di mana. Nah, saya menyimpan data di sini. Di sini saya akan menggunakan data sekunder. Nah, klik open, lalu kita tunggu sampai muncul seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini dia. Nah, lalu kita akan buang saja variabel yang tidak dibutuhkan. Jadi tadi variabel V8 itu nggak tahu ya adanya dari mana, tiba-tiba ada, jadi kita X aja. Nah, di sini kita rapiin dulu biar rapi. Oke, udah rapi. Selanjutnya pertama kita akan melakukan apa namanya melihat gitu, Cak. Dari statistik deskriptif ini nanti kita bisa melihat berapa minimalnya, berapa maksimalnya, dan lain-lainnya. Jadi pertama kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih deskriptif. Oh iya, di sini kita pindah dulu, kita ubah dulu ya yang tipe variabelnya. Jadi kecuali yang kita hitung itu kita pilih tipenya numerik. Tapi kalau yang enggak kita hitung, kita pilihnya string ya. Jadi biar enggak mengganggu selama pengujian. Ya, jadi kita ulang analisis, deskriptif statistik, deskriptif. Lalu setelah itu kita setir LA aja semuanya biar cepat. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita pindahkan ke bagian variables. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini pada skripsi itu biasanya ada rata-rata itu ada 4 saja yang dibutuhkan, yaitu min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Namun, jika kalian membutuhkan lebih seperti variance, range, dan lainnya, kalian bisa men-checklistnya saja. Nah, di sini untuk display ordernya kita pilih variable list. Kemudian jika sudah kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari deskriptif statistik. Nah, di sini N ini bermaksud yaitu banyaknya sampel. Jadi tadi saya menggunakan sebanyak 15 sampel. Jadi 15 itu menunjukkan berapa banyaknya sampel. Nah, di sini. Nah, di sini ada berapa minimalnya, maksimalnya, minnya, lalu ada standar deviasinya. Ya, di sini untuk variabel yang ROA itu dia minimalnya 0,02. Jadi ini kan pertamanya ada titiknya, itu dibacanya depannya 0 ya. Jadi emang di sini tuh kalau depannya 0 itu nggak kebaca atau nggak tercantum. Jadi kita bacanya tetap 0,02. Nah, di sini untuk variabel X2 minimalnya 0,11, variabel X3 minimalnya 0,44, dan minimal dari variabel Y yaitu 0,03, dan maksimalnya ada 5,20, 19,41, 1170,70, 1,37. Nah, untuk minnya itu ada 2,0520, 8,9980, 278,0147, dan juga 0,3233. Dan untuk standar deviasinya itu ada 1,4228, 5,69812, 345,99865, dan juga 0,38753. Nah, di sini kita langsung save saja. Kita save.
sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya akan meng-save-nya dengan saya akan menyantumkan nama saya terlebih dahulu. Nah, di sini kita namanya apa ya? Oke, kita pakai statistik deskriptif. Jika sudah, klik save. Untuk tabulasi datanya juga kita save ya, jangan lupa. Nah, di sini kita save as. Kalau untuk tabulasi usahakan kita pilih yang save as ya. Nah, ini saya akan menyimpannya semua di sini karena ini merupakan kuis 12. Ini merupakan tugas dari kuis 12 saya. Jadi di sini saya akan menulis saja tabulasi data statistik deskriptif. Oke, jika sudah klik save. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada normalitas. Jadi pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kita klik linear. Lalu untuk variabel, kita pindahkan variabel X-nya ini ke bagian independen. Kemudian kita pindahkan variabel Y ke bagian dependen. Lalu setelah itu kita klik save. Kita checklist yang residuals unstandardized. Kemudian kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul output dari uji asumsi klasik normalitas tadi. Tapi kita belum tahu nih, data ini sudah lolos dari normalitas atau belum. Jadi, kita akan melihatnya terlebih dahulu. Caranya dengan klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialogs, lalu kita pilih yang one sample KS. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized res1. Nah, di sini tadi ada res1 ya. Ini tuh didapat dari output tadi. Output uji asumsi klasik normalitas tadi. Jadi di sini kita mau melihat nih data ini itu lolos normalitas atau tidak. Nah, di sini. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu untuk test distribution-nya kita pilih normal. Nah, di sini sudah muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini untuk melihat apakah data ini lolos atau tidak itu dengan cara kita lihat bagian asymptotic-nya. Di sini nilai asymptotic saya yaitu adalah 0,020. Nah, di sini berarti data yang saya punya, yang saya gunakan ini sudah terdistribusi normal karena syaratnya itu harus melebihi atau harus lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan data saya ini sudah lolos dari uji asumsi klasik normalitas. Nah, yang kedua, oh ya, ini kita save terlebih dahulu. Maaf. Ini kita kliknya yang save as. Lalu di sini kita apa tadi namanya ya? Uji asumsi klasik yang normalitas. Ini untuk menyimpan yang kedua ini kita pilihnya nanti save as ya, jangan save tadi karena nanti dia bakal ke save-nya tuh di statistik deskriptif ini, jadi nggak bakal ke save pakai data baru gitu ya. Jadi kita pilihnya yang save as. Nah, jika sudah kita save juga nih yang tabulasinya tadi. Kita pilihnya juga yang save as ya. Nah, di sini saya akan namain sama. Jadi tabulasi data uji asumsi klasik normalitas. Yang jika sudah klik save. Nah, sekarang saya akan melakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas yang kedua. Nah, sama nih. Dan ini kita hapus dulu. Ini kita hilangkan dulu data-data yang ada
karena tadi kita melakukan uji asumsi klasik normalitas. Jadi kita pindahkan kita klik analyze, lalu kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini kita reset terlebih dahulu. Jadi untuk menghindarkan ada data yang sama gitu, ada pengaturan yang sama. Jadi kita reset terlebih dahulu aja. Aduh. Ini kita pindahkan variabel X-nya ke independen, lalu kita pindahkan yang variabel Y ini ke dependen. Lalu setelah itu kita pilih statistik, lalu kita centang yang dua nih, estimates dan model fit. Lalu jika sudah, klik continue. Nah, selanjutnya kita akan memilih bagian float. Kita pindahkan bagian spreadsheet ini ke bagian Y, yang bagian spread ini ke bagian X. Jika sudah, klik continue. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Nah, jadi di sini jika kita akan melakukan pengobatan, itu kita akan menggunakan yang koefisien A ini. Kita akan melihat data yang terkecil ya. Nah, jadi kalau data ini bagian sig-nya ini itu jadi dapat disimpulkan bahwa data ini tuh belum lolos dari heteroskedastisitas. Jadi ini sekalian saja kita lakukan pengobatan. Lalu sini kita klik transform, compute variable. Lalu di sini kita klik yang ketik ABS-1 ln, lalu kita tadi kan yang data yang paling kecil itu IPS, jadi kita tulisnya IPS ya. Kita pakai yang IPS. Nah, di sini kita langsung ke function group. Kita pilih yang aritmetik ya di function groupnya, kemudian functions and special variables kita pilih ln. Nah, ini di sini kita pindahkan variabel X3 yang EPS. Tadi ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul compute ln IPS. Berarti ini sudah ada variabel baru di data view. Sini sudah muncul ln IPS. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji lagi. Itu kita pilih regression, kemudian linear. Kita reset terlebih dahulu. Kemudian ini kita pindahkan variabel, kita pindahkan yang Y ini ke dependen. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel ketiganya kita ubah ya. Jadi kita nggak pakai yang X3 IPS, tapi kita akan menggunakan variabel baru yaitu ln IPS. Nah, jika sudah, lalu kita klik save, kita cek lisan standardized, kemudian kita klik continue, lalu jika sudah kita klik OK. Nah, di sini akan muncul res1, variabel baru.
Lalu kita akan melakukan transform nih untuk res 1. Ini kita masih melakukan pengobatan ya. Ini jika masih ada datanya kita reset. Nah, bagian target variabel ini kita tulis ABS underscore res 1. Nah, di sini kita pada function group kita pilih arithmetic, kemudian kita pilih yang ABS. Lalu ini kita pindahkan yang unstandardized res 1-nya ke sebelah kanan. Jadi jika sudah langsung klik OK. Jadi di sini itu kita kalau biar sama kayak target variabel. Jadi kita pindahnya res 1. Jadi kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul compute ABS res 1. Nah, di data view sudah muncul variabel baru yaitu ABS res 1. Nah, lalu setelah itu kita akan melakukan uji regresi sekali lagi yaitu pilih analyze regression linear. Lalu kita reset terlebih dahulu karena ada data yang sebelumnya. Di sini kita pindahkan yang ABS res 1 ini ke dependent, kemudian X1, X2, dan LNIPS. Kita pindahkan ke independen. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data output baru, yaitu nah, jadi di sini sudah berubah ya LNIPS-nya ya. Jadi di sini angkanya ini dalam SIG-nya yang variabel ketiga tadi itu sudah mencapai 0,861. Jadi dapat disimpulkan bahwa data saya ini sudah lolos dari gejala heteroskedastisitas. Jadi sekarang langsung kita save saja. Kita pilih save as. Lalu kita tune aja. Apa namanya tadi? Heteroskedastisitas. Oke, langsung save. Untuk tabulasi datanya juga kita save ya. Heteroskedastisitas. Oke, save. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara uji asumsi klasik multikolinearitas. Jadi ini kita hapus dulu variabel-variabel bekas tadi kita melakukan uji heteroskedastisitas ya. Jadi ini kita balik lagi ke awal. Nah, caranya itu sama awalnya. Nah, di sini kita klik analyze. Kita klik analyze, kemudian klik regression. Nah, di sini kita reset aja karena udah data sebelumnya. Nah, di sini kita pindahin variabel X-nya itu ke independen sama ya. Jadi kayak, oh oke. Yang ininya nih, jangan lupa nih, tadi ngikut nih dianya yang nomor. Nah, kita pindahkan ke independen. Ini bagian Y-nya ke dependen. Lalu selanjutnya kita klik statistik. Lalu kita lihat nih,
kita mencentang yang estimates, model fit, kita centang Durbin-Watson juga. Jadi ada 3 yang kita centang ya, yaitu estimates, model fit, maaf, berarti sekarang kita uncentang yang estimates, model fit-nya kita uncentang juga. Nah, di sini kita kita centang yang 2 aja nih, covariance matrix sama collinear diagnostic. Di continue, lalu kita klik plot, lalu di sini kita pindah. Jadi pastikan histogram dan normal probability plot ini tidak tercentang. Lalu kita klik continue, lalu kita klik save. Jadi kita pastikan juga di save ini tidak ada yang tercentang ya, kecuali include the covariance matrix. Nah, jika sudah, kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul data output dari uji asumsi klasik multikolinearitas. Nah, di sini kita lihat pada Nah, di sini sudah muncul outputnya. Di sini ada variabel enternya, terus koefisien A, koefisien correlation, collinearity diagnostic. Nah, di sini VIP ya. Nah, di sini data saya ini masih belum lolos dari multikolinearitas. Jadi kita akan melakukan pengobatan terlebih dahulu. Jadi nah, selanjutnya kita klik yang data view aja. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Oke, balik lagi berarti kita akan melakukan pengobatan. Lalu kita akan melakukan pengobatan dengan cara klik transform. Transform, compute variable. Ini kita reset. Ini kita menggunakan SQRT. Ini ROA. Jadi kita bakal gituin semua variabel ya. Lalu di sini kita pilih all yang function groupnya. Lalu untuk function and special variable kita pilih SQRT. Lalu di sini kita pindahin. Oke. Lalu jika sudah kita klik OK. Kita lakukan. Nah, jika sudah muncul compute SQRT ROA ini berarti sudah masuk. Nah, di sini maaf. Nah, di sini sudah muncul variabel baru SQRT ROA, jadi kita akan melakukan hal yang sama sampai seluruh variabel, sampai variabel Y. Jadi di sini kita ganti aja, di sini ROE. Ini kita hapus. Udah deh. Terus oke. Jadi kalau kalian mau manual, kalian bisa langsung reset aja, tapi biar cepetnya itu bisa kayak gini. Tinggal ngapus yang variabel yang nggak kita pakai aja. Jadi kayak gini ya. Pindahin. Lalu satu lagi. Kita yang return saham yang terakhir.
Nah, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul, aduh apa ini? Nah, di sini sudah muncul compute dari keempat variabel yang tadi kita udah buat. Nah, di sini dalam data view ini sudah muncul semua variabel yang baru kita tambahin tadi. Nah, sini kita pindahin yang variabel X-nya ini. Tapi ini kita nggak pakai yang X1 lagi, tapi kita pakai yang SQRT lagi. Yang SQRT aja. Jadi, oh iya, yang ininya ngikut terus nih. Nah, oke. Terus return sahamnya ke dependent. Nah, jika sudah, kita klik ini. Kita gini, checklist yang collinearity diagnostic, lalu kita klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah muncul VIV-nya nih, kita udah bisa tahu nih VIV-nya. Jadi di sini nah, oke, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa data saya sudah lolos dari uji asumsi klasik multikolinearitas. Oke, selanjutnya kita save aja. Save sesuai namanya ya. Di sini tadi namanya multikolinearitas. Kita klik save. Nah, untuk tabulasi datanya juga jangan lupa di save. Multikolinearitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik autokorelasi yang terakhir. Jadi, di sini kita hapus dulu data-data bekas dari kita bikin, multikolinearitas tadi ya. Oke, sudah hilang. Oke, jadi kita pertama dalam melakukan uji asumsi klasik autokorelasi, pertama itu kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, linear, jadi kita lihat aja buat jaga-jaga. Ini kita pindahkan variabel X ke independen, lalu pindahkan variabel Y ke dependen. Nah, setelah itu, lalu kita pilih statistik, kita centang yang estimates, model fit, dan juga Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Kita klik save, lalu kita klik yang unstandardized, lalu kita klik continue. Lalu jika sudah, klik OK. Nah, di sini sudah muncul data output dari uji asumsi klasik autokorelasi. Nah, di sini
kita akan melakukan pengobatan terlebih dahulu karena data yang saya miliki itu belum lolos dari autokorelasi. Jadi kita pilih ke transform. Lalu ini kita reset terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan variabel baru di target variabel, yaitu res1. Ini kita pilih all. Kita di sininya pilih lak1. Nah, di sini kita pindahin yang lak res1. Jadi samain ya sama target variabel. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk compute lak res1 ini sudah. Nah, di sini tadi yang transform tadi ini sudah masuk. Jadi kita lihat pada model summary bagian Durbin-Watson-nya ini apa namanya? Nilai dari Durbin-Watson-nya itu senilai 1,728. Yang berarti data yang saya miliki ini sudah lolos autokorelasi. Nah, ini selanjutnya nah, maaf, di sini berarti belum lolos ya. Di sini saya akan melakukan pengobatan lagi, yaitu dengan cara compute variabel. Maaf, bukan. Kita klik analyze. Lalu kita pilih regression. Kita pilih linear. Kita reset data yang ada. Lalu kita masukkan standardized residual res1 ke bagian dependent. Lalu kita masukkan lak res1 ke bagian independent. Lalu jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah muncul seperti ini, kita akan melakukan masukkan variabel, yaitu kita klik transform, compute variabel. Di sini kita, bukan paste, reset maksudnya. Cancel. Reset. Kita klik transroa. Transroa. Ini kita pindahin ke kanan. Terus ini kita kurang. Nah, di sini kita lihat nih. Di bagian koefisien A-nya ini, standardized B-nya ini berapa? Jadi di lak ke-1 kan di sini nilainya min 0,205. Jadi di sini kita masukkan min 0,205. Maaf. Titik 205. Kita kali sama variabel. Kita cari all dulu. Kita pilih lak1. Mana lak1? Kita klik 2 kali, lalu kita klik masukin yang roa. Pindahin ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Nah, ini kita akan melakukan ke semua variabel ya. Jadi semua variabel kita akan melakukan seperti ini. Jadi sama kayak tadi. Nah, ini kita gini-gini aja biar cepet ya.
Oke. Nah, sudah muncul. Kita klik transform lagi sampai ke variabel Y. Nah, oke. Sudah muncul belum? Nah, di variabel terakhir. Aduh. Nah, ini sudah kita ganti jenis saham, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk semua variabel yang kita ganti, Transroa, Trans IPS, dan Trans Region Saham. Nah, di sini data view-nya sudah muncul semua variabel baru. Nah, selanjutnya kita pilih Analyze, Regression, Linear, lalu kita reset. Lalu kita pindahkan ROA IPS ini ke bagian independen. Oh, ini yang ikut terus. Nah, pindahin. Kemudian pindahin sampai ke bagian dependen. Jadi ini kayak ini variabel X, ini variabel Y kayak gitu ya. Jadi kita pilih statistik, lalu kita pilih estimate, model fit dan juga Durbin-Watson. Klik continue, lalu kita langsung aja klik OK. Nah, di sini di model summary-nya itu pada bagian Durbin-Watson-nya itu terdapat angka sebesar 1,912. Hal ini berarti data yang saya punyai, data yang saya gunakan ini sudah lolos dari autokorelasi. Jadi tadi itu kalau syaratnya itu 1,7501. Jadi di sini berarti data yang saya miliki sudah lolos uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kita klik save. Kita save ya, jangan lupa. Autokorelasi. Kita klik save. Jangan lupa untuk tabulasi datanya kita save juga. Autokorelasi. Klik save. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan analisis regresi berganda. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Tadi yang bekas kita melakukan uji uji asumsi klasik autokorelasi ya, kita hapus dulu. Ini juga kayaknya ada variabel yang nggak jelas, kita delete aja. Nggak bisa ya? Udah nggak apa. Nah, caranya untuk melakukan analisis regresi berganda itu dengan cara klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear, lalu kita pindahkan variabel X ini ke bagian independen, pindahkan variabel Y-nya ke bagian dependen. Lalu setelah itu kita klik OK. Jadi ini pastiin yang metodenya ini enter ya. Kita klik OK. Nah, tadi belum di reset ya. Oh, sebentar. Tadi belum di reset. Ini kita hapus dulu aja.
Kita hapus aja. Jadi kita ulang. Nah, tadi kita ulang lagi ke data view. Nah, di sini kita klik analyze, regression, kemudian linear. Nah, di sini kita reset aja ya. Jadi biar nggak ada yang kecantum-cantum lagi. Jadi variabel X1, X2, X3 kita pindahkan ke independen, variabel Y-nya kita pindahin ke dependen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul regression baru, data output baru dari analisis regresi berganda. Jadi di sini untuk uji T-nya, kita lihat yang uji T, ini itu caranya, kita lihat yang bagian koefisien A ya. Kita lihat di sini ada variabel X1-nya ini dia itu sebesar 0,464. Kemudian pada variabel X2-nya itu sebesar 0,060 dan kemudian pada X3-nya ini sebesar negatif 0,729. Nah, di sini untuk syarat uji T-nya itu jika nilai sig-nya itu nilai sig ini lebih kecil dari 0,05, berarti itu terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun, jika nilai sig ini lebih besar dari 0,05, itu berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini untuk nilai sig-nya ini itu lebih dari 0,05. Jadi kita uji aja. Jadi caranya dikali 100. 0,24 kali 100 itu berarti 20,4. Berarti itu sudah melebihi 0,05. Jadi seluruh variabel ini berarti, jadi ini kan kita lihat nih, variabel X1, X2, X3-nya itu lebih dari 0,05. Yang berarti keseluruhan variabel X ini memiliki tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kayak gitu. Nah, di sini untuk uji F-nya, nah, di sini kita lihat yang bagian ANOVA. Di sini untuk, jadi di sini kita lihat yang bagian sig-nya juga ya. Jadi, di sini nilai sig-nya itu sebesar 0,844. Nah, untuk syarat uji F ini, jika nilai sig ini lebih kecil dari 0,05, itu berarti terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Namun, jika nilai sig ini lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk uji F ini, data yang saya miliki ini tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel X. Karena di sini nilainya ini itu sebesar 0,844 yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, jadi untuk yang terakhir, ada koefisien determinasi untuk R-square. Di sini kita berarti tinggal membacanya saja. Ini berarti di sini R-square-nya itu 0,69. Jadi cara membacanya itu ya seperti ini. Jadi hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 ini secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y-nya itu adalah sebesar 69%. Jadi ini bentuk desimalnya ya. Jadi dalam koefisien determinasi ini untuk menunjukkan seberapa besar
seberapa besar persentase pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi seperti itu. Nah, ini kita save. Kita save dulu. Tadi ini namanya analisis. Enggak pakai uji asumsi klasik ya. Jadi analisis regresi berganda. Linear berganda. Intinya gede. Linear berganda. Jadi kita klik save. Untuk tabulasinya jangan lupa di save juga. Analisis regresi berganda. Nah, oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.